Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku bakal bahas film dengan judul My Annoying Brother. Film ini berawal dari atlet judo nasional bernama Doyong yang kehilangan penglihatan akibat cedera dalam sebuah kompetisi. Semenjak hari itu, Doyong mengurung diri di rumah dan tidak mau bergaul dengan siapapun. Ia mempunyai seorang kakak bernama Dosik yang telah dipenjara selama 10 tahun. Saat mengetahui kondisi Doyong yang seperti itu, Dosik memanfaatkannya untuk meminta pembebasan bersyarat dengan alasan agar bisa merawat adiknya yang buta. Setelah permintaan itu dikabulkan, Dosik sering mengabaikan Doyong. Dosik bahkan berpikir untuk mencuri uang Doyong yang ada di bank. Tetapi saat di bank, Dosik tidak bisa mengambil uang itu karena harus membawa surat persetujuan dari Doyong. Lalu ia berusaha berbuat baik kepada Doyong agar bisa meminta stempel Doyong dan mengambil uangnya. Pelatih Doyong yang bernama Sohyong terus mendatangi Doyong dan membujuknya untuk kembali bermain judo. Doyong berulang kali menolak tawaran itu karena baginya mencari kamar sendiri saja susah, bagaimana bisa kembali untuk menjadi atlet judo. Kemudian Dosik kembali ke rumah dengan membawa mobil dari hasil uang yang ia ambil di bank. Dosik juga membawa wanita ke rumahnya. Setelah sampai di rumah, wanita itu diusir oleh Doyong. Tak lama setelah itu, Doyong menceritakan bahwa semenjak kepergian kakaknya, keluarga mereka tidak bahagia lagi. Bahkan, untuk sekedar berwisata saja ia harus menunggu sang kakak pulang, yang entah kapan pulangnya. Mendengar cerita itu, Dosik sedikit berempati pada Doyong. Keesokan harinya, Doyong dan Dosik pergi ke sauna bersama. Di sana Dosik menceritakan alasannya sampai kabur dari rumah dan berakhir di penjara, yaitu karena ia mendengar rumor bahwa kematian ibu kandung Dosik disebabkan karena ibu Doyong. Jadi Dosik dan Doyong ini bukan kakak beradik kandung ya. Kemudian ada kesalahpahaman Dosik yang menyebabkan keduanya canggung. Kini mereka berhasil menyelesaikan kesalahpahaman itu. Lalu mereka pergi shopping dan tanpa sengaja Doyong ditabrak oleh seseorang. Dosik sangat marah melihat hal itu. Ia bertengkar dengan orang itu sampai terluka, kemudian dibawa ke rumah sakit. Kunjungannya ke rumah sakit justru membuat Dosik terkejut karena ternyata ia mengidap kanker pankreas. Semenjak hari itu, Doyong dan Dosik semakin akrab. Dosik berusaha mengajari Doyong untuk berdandan dan mengajaknya pergi ke klub. Kali ini Dosik benar-benar menjaga Doyong. Dosik juga berusaha untuk membujuk Doyong agar mau bermain judo lagi. Bahkan ia menemani Doyong untuk berlari dan berolahraga. Doyong yang awalnya tidak mau melakukan apapun, kini perlahan-lahan mulai melakukan aktivitas karena ia mendapat dorongan dan semangat dari Dosik. Lalu Dosik mendatangi pelatih Doyong untuk kembali menjadi pelatih Doyong. Ia menceritakan apa yang sebenarnya terjadi dan memintanya untuk menjaga Doyong kelak saat ia sudah tidak ada lagi di dunia ini. Setelah itu, Doyong kembali berlatih judo dengan sang pelatih. Ia berhasil mengikuti pelatihan judo dengan baik dan kini harus bertanding ke Brazil. Selama Doyong tidak ada di rumah, Dosik melakukan banyak hal, seperti menjual mobil, memperbaiki rumah agar nyaman untuk ditinggali oleh tunanetra, dan ia juga harus dirawat di rumah sakit karena kanker pankreasnya semakin parah. Sedangkan Doyong berjuang keras untuk memperoleh medali emas di pertandingan judo. Namun, 5 menit sebelum pertandingan dimulai, Doyong mengetahui fakta bahwa Dosik menderita kanker pankreas. Doyong sangat terpukul mendengar hal itu. Saat bertanding, Doyong sempat tidak fokus dan terus memikirkan Dosik yang sedang sakit. Tak lama kemudian, Doyong sadar bahwa yang ia bisa lakukan hanyalah membawa pulang piala emas untuk Dosik. Semangatnya kembali bangkit dan ia pun memenangkan pertandingan itu. Dosik menonton pertandingan Doyong dari laptop dan merasa bangga dengan pencapaian adiknya.
Setelah pertandingan selesai, Doyong menangis dan berulang kali berteriak memanggil kakaknya. Sayangnya, penyakit Dosik tidak bisa disembuhkan. Saat Doyong kembali ke Korea, Dosik sudah meninggal dunia. Kini Doyong ditemani oleh teman Dosik. Ia memberikan pesan dari Dosik sebelum meninggal. Pesannya yaitu, Doyong jangan pernah merasa putus asa dan jangan pernah merasa sendirian karena semua keluarganya akan selalu membersamai Doyong. Dosik juga berpesan agar Doyong harus pergi jalan-jalan untuk mewakili keluarganya sehingga keluarga mereka bisa bahagia bersama. Kini Doyong bisa hidup dengan mandiri. Ia telah mampu berdamai dengan diri sendiri dan keadaan yang menimpanya. Dari film ini kita bisa belajar bahwa segala sesuatu bisa terjadi kepada kita. Namun, hal yang bisa kita lakukan hanyalah terus berjuang dan berusaha. Dan hal yang paling penting adalah berdamai dengan diri sendiri dan mau menerima keadaan paling buruk yang menimpa kita. Jangan lupa tetap bersyukur ya. Sampai jumpa di film selanjutnya.